Imam As-Suhaimi dalam kitab Lubabut Talibin berkata, halaman 23 lah, Imam At-Tabrani maksudnya Allah yang Maha Agung, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tetapkanlah ilmu kalimat tauhid tersebut dalam hatiku. Dalam hatiku adalah ampunilah dosaku dan ampunilah orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan katakanlah segala puji bagi Allah dan semoga keselamatan tetap terlimpah pada para hambanya yang telah dipilih. Cabang iman yang ke-48 dan 49 disebutkan dalam bait syair. Wa'tiddahiyata wal aqiqata wahdiyan wa ulil umuri atihumu la tajrumu. Wa'tiddahiyata, bagikanlah binatang kurban. Ini makna nang langsung pemahaman lah. Artinya kerjakan berkorban dan bagikan dagingnya. Nah, kan orang berkorban tuh dia mau seorang memakannya. Yalah, kan kurban. Berkorban itu kan memberikan kepada orang lain. Itu kalau bahasa Indonesia lah. Kalau bahasa Arab berkorban itu artinya mendekat kepada Allah. Allah itu kan sifatnya pemurah. Nah, Allah tuh didekati dengan kita mencontoh sifat-sifat yang baik dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pemurah, lalu kita pemurah juga, berarti kita mendekat kepada Allah. Jadi dikatakan berkorban. Korban itu karaba, yakhrubu korbanan. Mendekat kepada Allah. Dipintangan sifat Tuhan pemurah. Pada pemurahnya Tuhan itu macam-macam. Ada kita pemurah apa? Sembelih binatang, ternak, kemudian bagikan dagingnya. Nah, itu. Itu pengertian berkorban. Lain korban yang korban dibawa ke rumah sakit. Lain lah. Itu tulisannya pakai O bulat. Korban, ya kan? Korban. Ada ini kurban. Yalah, kio, O pecah, R ban, ya kan? Ada kalau korban lain. Nah, korban itu kan orang yang menderita. Yalah. Yalah. Terlihat korban bergelimpangan di jalanan. Nah, itu korban. Hari ini kurban. Nah, ya sama-sama tulisannya tak. Semoga engkau lolos. Ya, mau kan itu mendoakan kawan nih. Ya kawan, aku nak ujian lah. Doakan aku. Ya aja. Semoga engkau lolos. Bujur lah kita. Lolos. Ah, orang semoga engkau lulus. Beda antara lulus dengan lolos. Amun lolos toh, kucing itu berhasil meloloskan diri. Nah, kan? Dari kejaran apa? Orang yang ingin memukulnya. Itu kan lolos. Tapi kalau lulus itu sekolahnya selesai dan dapat nilai yang cukup atau nilai yang baik. Nah, itu kan lalu lulus. Nah, ada sama telah. Yang sama menulis lolos dan lulus itu ada sama. Nah, kita pesantren kita kadang apa bahasa Indonesia kita ini berantakan. Apa 6 tahunnya belajar bahasa Indonesia di SD di MI. Pasamnya anak ada bisa. Nah, menulis nang di itu ada disipasi, ada di itu menunjukkan tempat kan. Nah, ancak ada bisa menulis kucing apa ikan dimakan kucing, gitu kan? Ikan itu dimakan kucing. Jadi dimakan tuh jangan basi-basi, langsung aja dimakan tuh sambungnya lah. Nah, kenapa? Karena di itu adalah kata imbu, imbuhan. Ikan itu dimakan kucing, jangan basi-basi. Bila basi tahun orang pada kita kada bisa bahasa Indonesia. Nulisnya tak. Yalah. Nah, tapi kalau saya berada di pesantren, spasi kada kah? Spasi karena di itu menunjukkan tempat atau kalau bahasa Arab tuh huruf apa menunjukkan dzaraf lah. Nah, fa fi itu makna dzaraf kan. Nah, bila di itu maknanya tempat, hanya berspasi. Bila di itu kada mana tempat, kata imbuhan aja jangan pakai spasi. Banyak kita orang pesantren ini kada bisa menulis. Dipilih. Orang dipilih itu kada pakai spasi ya lah. Nah,
dipilih, ditentukan, apalagi kita dinyatakan, apalagi diberitahukan, apalagi banyak kayak kan nang kata-kata imbuhan. Bila mau menunjukkan tempat ya pasti. Nah, itu jadilah jadilah seorang apa santri yang pandai berbahasa Indonesia, ya kan? Karena supan kita lawan orang nang kada sekolah pesantren. Nah, padahal mudah saja belajar itu kenapa kada bisa. Nah, bagikanlah binatang kurban, akikah dan hendaklah engkau sungguh-sungguh memilih binatang hadiah. Hadiah ini ya no kurban atau akikah dari. Taatilah penguasa dan janganlah kamu durhaka. Jadi dua cabang iman melakukan kurban atau akikah dan taat kepada pemimpin. 48. Di kita ini berapa bulan Syawal sudah separuh lah. Zulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, kurang pada 2 bulan lagi. Pacang apa? Nyate. Nyate kan? Nah, apa disate apa lagi? Di sop. Nah, apa lagi? Di anu bisa lah, di apa? Di abon bisa lah, di abon. Ini bisa mabun kah? Nah, abon nyaman. Bisa kan abon nyaman dibawa ke sekolahan. Yalah. Buat toples. Nah, bisa kada mangatring lagi. Dagingnya udah abon. Bisa mula abon. Nah, tak. Buat itu toples nyaman tak. Abunnya anu besar-besar. Kali lihai bang lah. Kalau orang lihai itu kan abunnya kering loh nih. Abun apa? Abun hadangan. Abun kerbau. Nah, apalagi kita. Nah, orang berkurban tadi. Jadi ada, nah ini dah masalah kurban nih. Ada kan orang berkurban hendak menguluh lan dagingnya. Nah, hendak menguluh lan daging bebagi siapa seorang kah nak menguluh di hatiku ini bepedah betakon malam jakai apa jakai ini aja. Nah, hendak berkurban. Sekalinya menguluh lan daging kurban tuh hendak menguluh. Maka orang berkurban tuh kan tujuannya bagi-bagi. Saya hendak menguluh ujarku masalah kurban tuh terserah panitia. Jadi sebelum mulai orang acara apa atau berurunan kang aranya lah kayak arisan lah. Nah, bila sebelum itu kan ada pandirinya ada orang berapa daging nang bakorban berapa dapat kan. Kemudian peserta arisan berapa dapat itu kan orang jentah. Nah, ada pulang nang siapa kan pakai miskin dijatahi orang di kampung tuh. Saya hendak menguluh ana bebanyak dapat. Nah, dah aku nginto membalap mano maihakan no neh. Timbul karena ujar mualim kami pas orang jual orang. Jualnya karena padahal orang berkorban itu adalah hendak berbagi. Itu gen lah orang barisan tuh kan orang barisan tuh sebenarnya tolong menolong dan kan siapa nang kana kan lalu imbal kana tuh inilah nang kan orang barisan lah berbarisan. Jadi misalkan orangnya 70. Nah, sekali berkorban berapa orang? Hah, berapa ikong? Oh, berkorban berapa ikong? 7. Bila 70 berapa kali angsurannya? 10. Nah, setahun sekali loh nah. Berarti 10 tahun hanya habis loh nah. Nah, jadi karena nang dipatirakan tuh berapa harga hadangan atau sapi nang kira-kira sekian pikul beratnya, kan? Jadi itu karena setiap tahun belum tentu sama. Mungkin yang 10 tahun tuh karena makin bernaik harganya loh nah. Jadi tahun ini aja kita ajar misalkan orang 70 beadaan berapa? Tahun ini kita beadaan misalkan 500.000 seorang, misalkan nah. Tahun dudi bisa 550, kan bisa naik harga harga sapi atau harga kerbau bisa naik loh nah. Nah, maka kada bapak itu nang belarang tuh bapak karena nang diunting tuh sapinya nang diadakan harganya harus disesuaikan loh nah. Jadi berapa harga sapi, berapa harga kerbau dibagi orang 70. Nah, kemudian kan dikanakan orang 87. Nah, siapa nang kana? Jadi kisah orang kurban nang bahutang itu kan barisan itu berarti bahasa kasarnya lah nang kana nang tujuh itu dihutangi oleh yang lain. Itu tuh kisahnya. Nah, lalu biakana nang batujuh berarti nang 60 63 itu kan mereka menghutangkan kerbau nang dibeli itu atau sapi yang dibeli itu kepada orang yang betujuh. Nah, itu kisahnya. Lalu yang betujuh ini berhak atas binatang korban. Jadi milik buahnya sudah karena dihutangkan oleh
oleh anggota arisan yang lain. Itulah. Nah, imbahnya pang pulang. Kami rawati ada kan hakun kami rawati. Anu teh, tapi cakap doa kami ramu hamu lah. Kadang ingin membuat tungkat nah, pasal manual nah kayak ini. Nah, dong. Nah, apa sihnya? Nah, ketahuan. Kamera anu, kamera depan. Nah, kayak itu. Nah, jadi apa tadi? Jadi orang 63 itu mahutangkan sapi atau kerbau kepada orang betujuh. Nah, maka sapi atau kerbau tadi menjadi milik orang betujuh tadi. Nah, imbahnya lalu kan imbah disembelih sudah kan diwakilkan kepada siapa petugasnya menyembelihkan. Nah, lalu ini hadangan atau sapi ini milik kami betujuh, kami beriakan lawan orang-orang yang sudah ditentukan dalam rapat panitia kurban. Nah, ya dah. Maka jadi milik panitia. Nah, tapi panitia ini kan ada depan dirinya. Bila orang berkurban berapa kilo dapat, kan? Nang kada berkurban berapa dapat, kan? Jadi orang berkurban itulah tolong menolong. Nang 63 itu kan mau hutangi lawan nang 7. Tapi kan setelah nang 7 ini dapat sudah berhasil apa nih melakukan kurban, maka dagingnya diberiakannya kepada panitia dan panitia untuk diserahkannya panitia untuk membagikannya sesuai dengan hasil dari musyawarah mana. Nah, ternyata orang 63 itu diberikan dah. Diberikan aja entah. Mungkin sekilo seorang ada berapa lah. Nah, ada pula fakir miskin ada misalkan angka 6 perlu diberi-beri. Nah, itu kan. Nah, itu. Jadi nang orang nabah kurban ini jangan hendak menguloh terus seorang kadagi bujur berkurban. Yalah, kami berkurban aja. Kami 2 kilo lah aja. Mbuh nang kada berkorban aja sekilo saurang aja. Nah, jadi kita bahasa kasar asa tabu pang lah. Asa tabu kan bagi orang yang berkorban ini hendak menguluh. Karena kurban itu kan berbagi kepada orang lain, masa hendak menguluh. Nah, kayak itu tuh kisahnya. Paham lah? Paham lah? Nah, lalu tahun dudi jadi kan nang betujuh ini sudah ada kana tahun dudi hukumnya bayar bayar hutang tahun dudi. Bahkan ada. Nah, kana pulang orang betujuh. Nah, kayak itu pulang tuh kisahnya. Sampai 10 tahun habis berarti itu kisah orang korban pakai arisan. Dia tolong menolong untuk melakukan ibadah korban. Kemudian dia tolong menolong juga kan untuk merasakan daging di hari raya. Yalah. Nah, murah dagingnya jadinya kan. Nah, jadi itu harus ada niat yang benar lah supaya berpahala korbannya itu. Padahal kan kayak ada keuntungan Bang Noneh umpat arisan korban tuh. Karena bila umpat dapat dah bedegingnya kita kada-kana tapi di bedeging loh nah kada-kana di bedeging. Cuma kalau orang kurban itu dinajarkannya, nah maka dia boleh makan dagingnya bila nazar. Amanya sunat aja boleh dimakan. Semalan sunat. Munya kada benazar lah, kada dinazarkan sunat imam makan, tapi jangan terlalu banyak. Nah, berapa aja ada di sini keterangannya. Korban adalah menyembelih unta, sapi atau kambing. Benar kerbau aja. Kerbau itu umpat sapi, dikias pada sapi. Karena mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kenapa mendekatkan diri? Artinya hendak menuruti sifat Tuhan. Sifat Tuhan itu pemurah. Orang berkorban itu pemurah dengan memberikan daging kepada fakir miskin. Itu kan arti mendekatkan diri. Waktu menyembelih binatang korban adalah sesudah matahari terbit pada hari nahar, hari raya kurban, tanggal 10 Dzulhijjah, dan telah berlalu waktu sekadar cukup untuk melakukan salat Idul Adha dan 2 khutbah. Nah, itu. Makanya kan hari raya Idul Adha ini kan orang minta supaya cepat kalah. Nah, penyelenggaraan salat itu dipercepat. Kenapa? Karena imbah salat Id ada orang hendak upacara penyembelihan korban. Muntah-muntah burung harinya hari Jumat. Bisa orang tak kadang kada wani manggawi lah ditunda ke hari Sabtu. Boleh lah, boleh. Karena menyembelih itu dari hari raya sampai 13 Dzulhijjah. 4 hari lah masa menyembelih binatang korban itu 4 hari. Nah, dari hari raya sampai 13 Dzulhijjah. Dan telah berlalu waktu sekedar kemudian ini adalah pendapat Imam Syafi'i waktu terakhir untuk menyembelih binatang korban
adalah sebelum matahari terbenam tanggal 13 Zulhijjah. Nah, jadi Mbak 13 Zulhijjah boleh masih menyembelih kurban. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa waktu terakhir untuk menyembelih binatang kurban adalah sebelum matahari terbenam tanggal 12 Zulhijjah. Nah, ada cepat ini. Sehari tadi dulu. Daging binatang kurban yang sunnah, artinya kada dinazarkan. Bukan kurban yang dinazarkan, wajib dibagikan kepada fakir miskin. Nah, maulah, nama kurban mengullah. Diberiakan. Sedang orang yang berkorban disunatkan untuk tidak ikut memakan dagingnya lebih dari sepertiga. Berapa sapi? 120 kilo. Jangan mau dimakan 40 kilo. 41 kilo. Bincangnya cuma daging 41 kilo. Ada beda kilo boleh. Nah, wallahu alam.